Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama kalinya melalui video tutorial singkat ini, saya Syukran selaku pelaksana proses perhitungan tunjangan kinerja akan mensosialisasikan terkait regulasi tukin guru dan mensimulasikan mekanisme penginputan data oleh operator ke dalam aplikasi Excel. Mohon maaf sebelumnya jika pada tampilan layar sedikit terganggu ya dengan tulisan TouchMeet. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa pembayaran tunjangan kinerja bagi guru madrasah itu mengacu kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 7201 tahun 2019. Dan baru-baru ini terbit KMA tentang integrasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Kota. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya pembayaran tunjangan kinerja guru di Kemenagbiren hanya meliputi pengawas, guru pada madrasah ibtidaiyah, dan guru pada madrasah swasta. Maka berdasarkan ketentuan KMA tersebut pada tahun 2023, pembayaran tunjangan kinerja untuk guru pada madrasah aliyah dan sanawiyah diintegrasikan ke Dipa Sekretariat Jenderal Kemenagbiren sehingga pembayarannya tersentralisasi di Kemenagbiren. Berdasarkan Juknis, tunjangan kinerja bagi guru tidak dibayarkan kepada. Di poin A disebut, guru yang tidak memiliki jabatan fungsional. Kepada guru yang tidak memiliki jabatan fungsional atau belum PJG, maka tunjangan kinerjanya tidak diberikan. Sebagaimana tersebut di dalam bab kedua, untuk lebih jelasnya dapat dibaca di Keputusan Dirjen Pendis nomor 7201 tahun 2019 halaman 8 bab 2. Adapun yang menjadi dasar perhitungan tunjangan kinerja, pertama, kehadiran kerja atau rekaman elektronik. Salah satu bukti dokumennya yaitu lampiran detail harian pegawai. Dalam lampiran detail tersebut terekam jelas ketidakhadiran, keterlambatan atau TL, pulang cepat atau PSW. Tentu ini sangat berpengaruh pada pengaturan mesin absensi di madrasah agar mesin absensi wajib disesuaikan sebagaimana mestinya. Saya tegaskan, pembayaran tunjangan kinerja sangat terikat dengan kinerja dan kedisiplinan pegawai. Kedua, capaian kinerja bulanan yang dibuktikan dengan LCKB sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran KMA nomor 76 tahun 2023, format ke-1, silakan dicek di regulasi tersebut supaya dapat dipedomani. Saya tampilkan formatnya. Apabila salah satu dari item tersebut tidak terpenuhi, maka tunjangan kinerjanya tidak diperhitungkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke simulasi penginputan data ke dalam aplikasi. Oke, saya buka aplikasinya terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Dapat ya. Dalam rancang aplikasi ini saya dibantu oleh salah seorang operator dari MAN 1 Biren, Saudara Ramdhani. Adapun tujuan dari penggunaan ya, aplikasi ini supaya waktu yang kita gunakan untuk menghitung menjadi lebih singkat. Tentu dengan harapan hasil perhitungannya akan lebih akurat. Mengingat di tahun 2023 dengan bergabungnya pembayaran tukin guru MAN dan MSen, otomatis terjadi penambahan jumlah guru yang kita bayarkan tukinnya. Sebelumnya hanya sekitar 800-an guru, namun saat ini jumlah guru bertambah menjadi 1.500-an guru. Tentu pada aplikasi perlu dilakukan update ya, kembali terkait penambahan jumlah tersebut. Sehingga saat ini aplikasi telah masuk ke versi 9. Kita bisa lihat sudah masuk ke versi 9 ya. Setelah mengalami beberapa perubahan pada versi-versi sebelumnya. Oke, seperti ini tampilannya. Sekarang kita lanjut ke pengisian data ke dalam aplikasi. Sebelum diinput,
terlebih dahulu diberikan nama untuk satkernya masing-masing. Setelah itu, langkah berikutnya kita masukkan NIP. Pada pengisian NIP ya, perlu diperhatikan pada saat pengisian NIP supaya diurutkan sesuai nomor ID absen detail harian ya. Supaya yang berada di urutan pertama itu yang berada di nomor ID yang pertama di absen. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah pensiun, misalnya nomor 1 sudah pensiun tapi belum melakukan pengaturan di absensinya, dilanjut saja ke yang nomor berikutnya yaitu nomor 2. Intinya di sini kita lakukan penginputan nama pegawai, NIP pegawai sesuai dengan urutan nomor ID di absen supaya pada saat verifikasi akan sangat memudahkan untuk dilakukan oleh verifikator ya. Oke, sekarang ini kebetulan data sudah pernah terinput ya. Saya kosongkan terlebih dahulu. Kita bisa lihat secara otomatis nama dan tempat tugas akan hilang. Sekarang saya masukkan simuskan untuk memasukkan NIP ya. 19. Pada saat penginputan NIP, supaya diperhatikan agar tidak ada yang kelebihan atau kekurangan angkanya, sehingga data nanti tidak valid ya. Oke, ini seperti ini. Kalau di saat nanti NIP-nya tidak benar, maka kejadiannya seperti ini. Jadi tidak akan terdetek nama maupun tempat tugas. Kita ulangi. Ya, kita bisa lihat di sini ketika NIP telah dimasukkan dengan benar, maka nama peserta tempat tugas akan muncul secara otomatis tanpa perlu diketik terlebih dahulu. Ini salah satu kemudahan yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, saya masukkan untuk contoh yang kedua. Kita buat 2 kasus saja. Pada saat pengetikan NIP tidak perlu dibubuhi koma atau apa. Silakan saja langsung diketik angkanya. Oke, sudah terinput 2 guru. Yang lain saya hapus saja dulu. Oke, biar kita fokus ya ke yang 2 ini saja. Jangan lupa setelah penginputan NIP-nya di cross check juga terlebih dahulu. Mungkin ada nama tempat tugas yang tidak sesuai supaya dapat dikonfirmasi langsung sehingga kita dapat melakukan perbaikan ya sebagaimana mestinya. Kemudian kita lanjut ke status kepegawaian. Kita lanjut ke status kepegawaian. Kemudian dipilih status kepegawaiannya PNS. Silahkan di sini ada pilihannya PNS atau CPNS. Kemudian golongan ruang. Ya, golongan ruang ini dipilih juga sesuai kepangkatan guru ya. Misalnya ini kita pilih saja 4A. Perlu berhati-hati bagi teman-teman operator karena pangkat golongan ini sangat menentukan sekali pada kelas jabatan bagi guru yang bersangkutan. Kemudian lanjut kita ke status ke MKG ya. Sebelumnya ke MKG, terlebih dahulu ke MKG. Kita bisa lihat di sini mungkin layarnya sedikit terganggu ya. Silakan ditulis ini ya. Untuk MKG diisi berdasarkan data yang akurat.
Dan bagi guru yang masa kerjanya, misalnya ini MKG, ya, MKG 23 tahun untuk Elizar. Namun ketika ada pegawai yang masa kerja golongannya kurang dari 10 tahun, misalnya 9, jangan diketik seperti ini. Jadi di kolom MKG harus menggunakan 2 digit angka. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, dan seterusnya ke bawah, itu diketik angka 0 dan 9. Jadi tetap berada di ring 2 digit. Selanjutnya ke status sertifikasi. Silakan juga ini dapat dipilih apakah sudah atau belum. Ini berhati-hati juga, jangan sampai salah dalam memilih. Karena ketika dipilih sudah, maka yang dibayarkannya adalah selisih antara tunjangan sertifikasi dengan tunjangan kinerja. Namun ketika belum, maka bagi guru yang belum bersertifikasi akan dibayarkan berdasarkan kelas jabatan tunjangan kinerjanya. Inilah data pegawai yang telah kita isi barusan. Pada pengisian ini, teman-teman operator hanya mengisi di kolom kuning saja, ya, di area yang berwarna kuning saja. Setelah data-data kepegawaian ini isi dengan benar, dicek kembali terlebih dahulu supaya untuk menghindari kesalahan ataupun kesilapan pada saat penginputan. Untuk yang nomor 2, Pak Mukhtar, kita bedakan aja statusnya ya. Statusnya yang satu sudah sertifikasi, untuk Elizar, Mukhtar kita anggap belum sertifikasi. Selanjutnya ke kualifikasi pendidikan ya. Kalau semua sudah sesuai, ini di cross check kembali karena seringkali ada kesalahan pada penginputan ini. Ini perlu kehati-hatian kita bersama dalam melakukan penginputan. Karena bisa jadi dengan kesalahan ini bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan bayar. Selanjutnya kita ke JTM. Penginputan data JTM atau beban kerja guru ya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan beban kerja guru, yaitu minimal 24 jam tatap muka per minggu. Jika kurang dari 24 jam per minggu, berdasarkan juknis dikenakan pengurangan tunjangan kinerja bagi guru. Yang guru sertifikasi sudah otomatis 24 jam. Tapi ketika untuk yang belum sertifikasi mendapatkan jam kurang dari 24, maka yang bersangkutan akan dikenakan pengurangan berdasarkan juknis. Dan semua keterangan ini di dalam aplikasi sederhana ini sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait dengan pengurangan berdasarkan juknis. Sekarang kita masuki ke kolom pengurangan absensi ya. Dapat dibaca di atas judul kolom. Semua ada keterangannya, sudah terisi, dapat dibaca. Kembali untuk dipahami ya. Misalnya pada kolom pertama, keterangannya itu judul di atas tidak masuk kerja ya. Keterangan tidak masuk kerja, kemudian tidak berada di tempat tugas. Untuk keterangan tidak masuk kerja, itu adalah keadaan guru yang tidak melakukan rekam kehadiran, masuk dan pulang. Atau dengan kata lain, tidak melakukan absensi tanpa alasan yang sah. Istilahnya, mangkir dari tugas. Ini nanti dapat dilihat di laporan detail hariannya, berapa kali yang bersangkutan tidak melakukan absensi. Dan tidak ada keterangan terkait ketidakhadirannya. Maka, disinilah kita isikan jumlah setiap kali yang bersangkutan tidak masuk kerja dalam 1 bulan. Ini akumulasi nanti dimasukkan ke sini. Jadi secara otomatis aplikasi akan menghitung. Yang kedua, tidak berada di tempat tugas. Itu adalah keadaan guru yang melakukan absen masuk dan absen pulang, sementara yang bersangkutan tidak berada di tempat tugas saat jam kerja, tanpa izin tertulis atau tugas kedinasan. Istilahnya bolos kerja. Bagi guru tersebut dikenakan pengurangan tukinya sebesar 2% setiap kali kejadian dalam 1 bulan. Nah,
Bagi kepala madrasah agar melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini pada atasan langsung, yaitu Bapak Kasih Penmat, menggunakan format 3 dalam lampiran KMA nomor 76 tahun 2023. Dapat dilihat bagaimana format pelaporannya di KMA tersebut. Oke, saya munculkan untuk format tidak berada di tempat tugas ya. Ini seperti ini. Ya. Ditandatangani oleh kepala madrasah, kemudian diketahui oleh pimpinan atau atasan langsung. Oke, kita lanjut ke pengurangan karena terlambat. Ya. Saya besarkan supaya tampilannya lebih dapat terlihat jelas ya. Pengurangan karena terlambat terbagi kepada 4 kategori. Ada TL1, TL2, TL3, dan TL4. Keempat kategori ini mendapat pengurangan dengan persentase yang berbeda. Misalnya, terlambat 1 sampai dengan 30 menit, masuk kategori TL1. TL2 terlambat mulai dari 31 sampai dengan 60 menit. Dapat dibaca di sini di judul kolom masing-masing sudah kita tuliskan. Kemudian pengurangan karena pulang sebelum waktunya. Ini juga terbagi kepada 4 kategori ya. PSW 1, PSW 2, PSW 3, PSW 4. Masing-masing kategori tersebut juga pengurangannya berbeda-beda. Persentase pengurangannya kita dasarkan kepada juknis ya. Jadi ketika nanti diisi datanya berapa kali dalam 1 bulan yang bersangkutan, misalnya PSW 1, PSW 2, atau PSW 4, itu terakumulasi hitungannya bagi guru yang bersangkutan. Kemudian, pegawai tugas belajar. Ini khusus bagi guru yang mendapatkan tugas belajar atau pelatihan ya, yang lebih dari 6 bulan. Jadi untuk yang bersangkutan juga dapat dipilih menunya di sini apakah ada atau tidak. Kalau tidak ya dibiarkan saja, tidak perlu diisi ya. Seringkali juga banyak sekali yang bertanya bagaimana terkait dengan pengurangan TL maupun PSW. Ini juga sering terjadi ya. Ketika salah penginputan, salah perhitungan, seharusnya masuk ke dalam kategori TL2, namun diinput ke dalam TL4, begitu juga dalam PSW, ada terjadi tertukar ya kategori yang diinput. Di sini juga akan bisa menyebabkan kelebihan atau kekurangan potong. Jadi supaya untuk lebih berhati-hati agar dapat membedakan kategori yang mana termasuk TL1 dan seterusnya, kemudian PSW1 dan seterusnya. Ini juga jadi perhatian ya. Sekarang melalui video ini saya akan mensimulasikan bagaimana mengenali TL1 dan TL4, PSW1 sampai dengan PSW4 supaya nanti dapat dipedomani pada saat perhitungannya di madrasah. Oke, saya ambil ini beberapa contoh absensinya ya, kita bisa lihat. Nah, ini sudah saya beri tanda ya. Ini keterangan yang saya tuliskan saja untuk dapat mengingatkan. Kita bisa lihat di tabel-tabel laporan detail harian di sini. Ini akan terlihat dengan jelas kategori-kategori TL tersebut berdasarkan waktu keterlambatannya ya. Misalnya kolom TL berada di sini yang di lingkaran yang saya ini TL 1, 2, dan 3, dan 4. TL1 itu seperti keterangan di sini yang saya warna merah. Itu keterlambatan mulai dari 1 menit hingga 30 menit. Ya. Misalnya yang bersangkutan itu pengaturan jam masuknya 7.45, jam pulangnya 14.30, namun yang bersangkutan menekan pijar absensi pukul 7.46. Otomatis
dari waktu yang ditentukan, yang bersangkutan melewati 1 menit. Dia akan muncul di sini ya, terlihat dengan jelas 1 menit. Oke, terlambat 1 menit. 1 menit ini masuk ke dalam kategori TL1. Rumusnya TL1 itu adalah keterlambatan mulai dari 1 menit hingga 30 menit. Saya sudah tandai dengan yang merah saja, warna merah. Nah, seperti ini. Berarti terlambat 1 menit masuk ke dalam kategori TL1. Begitu juga dengan baris di bawahnya, terlambat yang bersangkutan yaitu 11 menit. Dia masuk ke TL1. Karena ring TL1 hingga 30 menit. Oke, kalau misalnya nanti ada yang 29 menit atau 30 pas 00.30 misalnya, itu juga masuk ke TL1. Kemudian TL2 ada satu contoh, TL2 ini TL2 itu keterlambatan yang terjadi melewati dari waktu yang ditentukan masuk. Waktu yang ditentukan masuk 7.45, namun yang bersangkutan melakukan pager pukul 8 lewat 18 menit. Maka 33 menit tersebut masuk ke dalam kategori TL2. Kemudian kalau PSW begitu juga sama caranya, hanya saja kalau PSW pulang sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya, waktu yang ditentukan pulang di mesin pijat sensi itu pukul 14.30. Namun yang bersangkutan melakukan pager misalnya pukul 12.20 menit. Misalnya. Berarti melakukan absen lebih awal. Kalau di sini kita bisa lihat pulang cepat yang bersangkutan 1 jam. 1 jam ya, dari waktu yang ditentukan. Ditentukan waktu pulangnya 14.30, namun yang bersangkutan pulangnya 1 jam lebih awal dari waktu tersebut. Ini saya ingatkan ya, dalam kasus seperti ini bisa diperhatikan di sini tidak muncul ya kapan yang bersangkutan scan keluar. Dalam kasus seperti ini, yang bersangkutan bisa jadi yang bersangkutan tidak melakukan pager di waktu pulang. Ini bisa dilihat di data scan karyawan. Dicek kembali. Begitupun dengan kasus PSW 2 yang lainnya yang saya tandai di sini ya. Pulang cepat ya. Ini masuk ke kategori PSW 2. Jadi seperti inilah contoh cara menghitung TL dan PSW. Mungkin tidak semua kasus bisa terwakili ya. Karena kebetulan di laporan detail harian ini tidak ada kasus untuk TL3 atau TL4. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan laporan detail harian guru masing-masing. Saya ambil contoh satu lagi. Ini, misalnya dalam kasus scan masuknya ini kosong, yang bersangkutan tidak scan masuk, atau yang bersangkutan juga tidak scan keluar. Di sini dicoret saja apa keterangannya. Misalnya yang bersangkutan cuti, silakan ditulis menggunakan pulpen cuti supaya kita dapat cepat mendeteksi ya kenapa ini sampai kosong ya. Atau dinas luar misalnya, silakan ditulis dinas luar. Langsung saja tidak masalah, misalnya DL, tulis saja DL misalnya di sini. Keterangannya buat DL. Maaf, saya coret aja ini, tuh. Mudah saja. Begitu juga dengan di tanggal 23 misalnya bulan 11 yang bersangkutan di scan masuknya kosong atau di scan keluarnya juga tidak terisi, maka dalam kasus seperti ini silahkan diisi sesuai keterangan yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan cuti atau tugas luar atau memang tidak melakukan absensi. Tulis saja absen misalnya, tanpa keterangan berarti kan absen. Supaya ketika kita mencocokkan nanti bisa lebih cepat ya. Saya tulis absen. Terus langsung saja ditulis saja pakai pulpen ya. Supaya kita dapat mengetahui kenapa muncul baris-baris yang kosong tersebut.
Oke, kemudian kita lanjut ke kolom cuti. Ada 3 jenis cuti yang dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. Pertama, cuti bersalin, anak keempat. Yang dimaksud anak keempat yaitu anak yang dilahirkan untuk keempat kalinya saat yang bersangkutan berstatus PNS. Ini supaya berhati-hati juga nih dalam penginputan, karena cuti bersalin dilarang untuk guru yang laki-laki ya, jangan sampai ada salah menginput nanti. Yang kedua, cuti besar biasanya diajukan pada saat guru melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian cuti sakit. Cuti sakit ini bisa lihat di kolom di bawahnya. Pertama ya, kita awali lagi dengan cuti bersalin, yaitu pengurangannya berbeda. Pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Begitu juga dengan cuti besar, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu berbeda-beda nilai pengurangannya. Sakit juga demikian, pengurangannya juga berbeda. Dalam ketentuan cuti sakit, jika sakitnya 1 hari, maka yang bersangkutan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada kepala madrasah. Ya. Apabila sakitnya lebih dari 1 hari, misalnya 2 hari, maka mengajukan surat cuti. Bagi yang lebih dari 14 hari, seperti yang kolom di sini, ya, kita bisa lihat. Ya, saya inikan lagi supaya jelas ya. Bagi yang lebih dari 14 hari, maka hari ke-15 dikenakan pengurangan sebesar 1,5%. Jadi kalau sakitnya hanya 2 minggu misalnya, berarti yang bersangkutan selama membuktikannya dengan surat cuti, maka tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerjanya. Namun bila sakitnya sudah lebih dari 14 hari, berarti hari ke-15-nya dikenakan pengurangan sebesar 1,5%. Begitu juga ketika sakitnya lebih dari 12 bulan, maka di bulan ke-13 yang bersangkutan dikenakan pengurangan 3% per harinya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa bagi guru yang melaksanakan tugas kedinasan atau dinas luar, misalnya guru mengikuti pelatihan, itu tidak dikenakan pengurangan. Selama dibuktikan dengan surat tugas dan surat tugas tersebut dilampirkan ke dalam dokumen yang diserahkan ke kantor. Kemudian cuti alasan penting. Cuti alasan penting apabila kurang dari 2 hari tidak dikenakan pengurangan, maka tidak perlu diisi. Pengajuan cutinya misalnya kurang dari 2 hari, maka yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan. Namun apabila lebih dari 2 hari, misalnya mengajukan cuti alasan penting 3 hari, maka yang dihitung hanya 1 hari saja. Kemudian yang terakhir di kolom SKP. Sebelumnya di sini dapat dipilih untuk kategori nilai SKP yang nilainya itu di bawah baik ya. Namun karena perubahan peraturan Permen 48 ke Permen 46 nanti akan ada penyesuaian lagi terkait dengan nilai SKP. Mungkin untuk saat ini kita tinggalkan saja dulu ya. Setelah nanti semuanya terisi di kolom yang berwarna kuning, kita akan melihat berapa pengurangannya di kolom perhitungan ya. Kita geser ya sebelah. Kita bisa melihat di sini, mulai di sini hingga ke kolom 93 ini adalah hasil daripada perhitungan yang data-data yang Bapak Ibu masukkan, teman-teman operator, di kolom yang berwarna kuning ini. Maka nanti akan muncul berapa pengurangan-pengurangan terkait dengan potongan-potongan, baik itu absensi, dapat dilihat, kemudian juga JTM-nya, dapat dilihat berapa persentase pengurangannya, di sini akan terlihat dengan jelas ya. Hingga nanti ke nilai neto, berapa nilai akan diterima oleh masing-masing guru di madrasah. Baik, tadi saya sudah menjelaskan masing-masing judul kolom dari apa yang nanti akan kita inputkan di
di sini. Sekarang secara acak ya, saya coba presentasikan juga. Ini kita anggap untuk TL1 hari ya, untuk dalam 1 bulan. TL2 ada 1 kali dalam 1 bulan. TL4 ada 2 kali misalnya dalam 1 bulan. Kemudian PSW juga demikian, kita tuliskan 2 dan ini 1 saja kita pilih ya. Saya besarkan supaya tampilannya jelas. Nah, setelah itu kalau cuti kita anggap tidak ada, cuti besar juga tidak, sakit. Misalkan sakit kita isikan 3 hari, cuti alasan penting kita coba isikan 4 hari ya. Oke, setelahnya kita akan melihat tabel pengurangannya. Nah, sebelah sini geser saja. Oke, inilah tabel pengurangan dari akibat yang kita input di tabel sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini misalnya tidak masuk kerja. Tadi kita isikan 1 hari berarti 3% dia kena pengurangannya. Kemudian seterusnya sampai ke PSW 4. Oke. Di sini di potongan absensi ini khusus absensi ya. Akan melihat berapa nilai nominal potongannya untuk setiap bulannya. Kemudian dalam bentuk persentase. Oke, kita lewati untuk potongan JTM-nya karena yang bersangkutan sudah sertifikasi, maka tidak ada pengurangan JTM karena terpenuhi ya. Kemudian cuti bersalin kita lewati. Kemudian tadi ada kita isikan di cuti alasan penting ya. Cuti 4 hari ya. Karena setiap harinya itu 2,5% ya. Karena 4 hari, maka yang bersangkutan menjadi 10% pengurangan. Nilai angka rupiahnya dapat dilihat di sini. Di sini adalah jumlah dari potongan rupiah dari cuti alasan penting. Nah, di sini akan terlihat dengan jelas total pengurangannya mulai dari absensi maupun dari cuti. Nah, setelah ini semua terlihat, ini teman-teman cek kembali di nilai netonya seperti ini. Jadi setelah semuanya terkurangi, maka sebesar inilah tukin guru tersebut yang akan masuk ke rekening. Nah, tapi ketika nanti keluar di sini kolom berwarna merah, misalnya, ini kalau yang ini merah ini karena tidak ada datanya ya, otomatis keluar merah. Tapi kalau misalnya setelah diisi data, kemudian setelah diisi pengurangan dan sebagainya, muncul di sini berwarna merah, itu yang bersangkutan tidak mendapatkan selisih ya. Ini diperhatikan supaya nanti data yang bersangkutan dihapus, jangan diinput. Saya ke Ibu Elizar ini, setelah diisi data, kepegawaian telah diisi, maka pada saat pengisiannya saya sarankan untuk diisi satu persatu ya. Satu persatu data terisi terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke data yang kedua, ke guru yang kedua. Nah, kalau seperti ini yang bersangkutan mendapatkan selisih. Tapi kalau ketika nanti munculnya warna merah, misalnya saya tes saja, kita coba dulu ya. Misalnya kita coba merahkan ya buat Ibu Elizar ya. Saya isikan di bulan pertama cuti besar beliau dengan bulan kedua yaitu 26 hari. Ini maksudnya adalah dalam 1 bulan itu hari kerjanya 26, maka totalnya 26 yang diisi. Begitu juga dengan bulan kedua juga 26 hari. Maka kita lihat ke depan apakah yang bersangkutan mendapatkan selisih. Ini muncul warna merah. Nah, kasus seperti ini menandakan yang bersangkutan tidak mendapatkan selisih. Maka yang bersangkutan dihapus semua data kepegawaiannya di sini ya, dengan ada yang di input. Oke, kita kembali lagi ke pengaturan awal. Setelah semuanya dicek kembali dan data yang sudah terisi dengan benar semuanya, silakan untuk dicetak ya, di print ya. Mungkin kalau dalam kasus ini hanya 2 orang saja guru, maka supaya baris di bawahnya dapat hilang, tidak kelihatan, silakan dipilih di list box ini, hilangkan blanknya, kemudian tekan OK. Ya, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, maka silakan setelah di print diserahkan ke kepala madrasahnya untuk ditandatangani.
Jadi sebelumnya juga di tanggalnya dituliskan tanggal terakhir pada setiap bulannya ya. Tanggal terakhir, jika pada tanggal tersebut libur misalnya, atau hari Minggu, atau tanggal merah, silakan dimundurkan 1 hari ke belakang saja. Dimundurkan saja tanggalnya. Saya ingatkan pada saat data ini dikirim melalui WA saya, jadi pengaturannya dikembalikan saja, jangan ada baris yang hilang ya. Kita kembali ke pengaturan awal, aktifkan kembali blanknya, kemudian seperti ini. Nah, seperti inilah data yang dikirim ke WA, ke Japri ya, seperti ini data. Jadi tidak ada baris yang disembunyikan. Jadi karena aplikasi belum spot, jadi kita harus bekerja sama di sini supaya yang di print saja, yang dibuat pengaturan untuk dihilangkan blanknya, sedangkan yang dikirimkan dihilangkan kembali, pengaturan dikembalikan ke awal lagi supaya barisnya dapat kelihatan seperti ini. Karena di aplikasi Amin nanti akan melakukan rekap yang belum dapat di spot oleh aplikasi saat ini. Oke, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Bisa kita masuk ke sheet slip ya. Ya, ini tampilannya pada versi 9 kali ini. Kita memunculkan versi slip sehingga nanti teman-teman operator dapat melakukan pengeprintan untuk slip, sehingga mungkin bagi guru yang ingin melihat berapa nilai nominal tokennya untuk per bulannya, silakan di print saja, dicetak saja sesuai kebutuhan saja. Caranya, misal kita melihat di tabel perhitungannya di nomor urutan pertama, misal kita mau ngeprint, kita coba secara otomatis dengan mengisi nomor urut. Jadi secara otomatis urutan yang berada di kolom perhitungan akan masuk ke urutan nomor urut slip. Seperti ini tampilannya, silakan saja nanti disesuaikan kebutuhan saja. Dalam tampilan menu slip ini hanya sampai nomor 6, nanti bisa disesuaikan penomorannya sesuai dengan jumlah guru yang berada di kolom perhitungan ya. Kalau misalnya ada 8 guru, berarti kan kalau di sini kita lihat menunya hanya di urutan ke-6, silakan saja diisikan nomor 8. Ini karena kebetulan tidak ada nomor ke-8 di urutan kolom perhitungan, hanya sampai nomor 5, makanya tidak dapat dideteksi ya. Jadi print jumlahnya sesuai dengan jumlah guru-guru yang berada di kolom perhitungannya. Pada versi kali ini salah satu yang menjadi menu baru sebagai bentuk transparansi terhadap pencairan tunjangan kinerja bagi guru. Oke, kita lanjut ke dokumen apa saja yang harus diantarkan ke kantor ya. Pertama adalah daftar kelengkapan dokumen pembayaran. Formatnya seperti ini, nanti akan kita bagikan melalui WA ya. Diisikan nama madrasah, bulan, kemudian jumlah guru yang mendapatkan selisih atau mendapatkan tunjangan kinerjanya. Yang ini di bagian ini keterangan ada tidak ada, dan keterangan ini dikosongkan saja karena ini nanti akan diisi oleh tim verifikatornya. Demikian juga dengan keterangan yang di bawah ini dibiarkan saja seperti ini ya. Yang kedua adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala madrasah. Formatnya seperti ini. Untuk penanggalannya tetap di tanggal akhir di bulan yang bersangkutan. Misalnya pembayaran untuk bulan Januari, maka di akhir bulan, untuk tanggalnya di akhir bulan Januari ya. Yang ketiga, susunan daripada dokumen yaitu cetakan atau print dari form perhitungan ini setelah ditandatangani oleh kepala madrasah. Ini juga yang dilampirkan
Kemudian yang dilampirkan adalah laporan detail harian masing-masing guru, disusun berdasarkan urutan absensi yang ada di tampilan berikut ya. Misalnya nomor 1, atau bisa nanti sesuai urutan di mesin absensinya. Kalau misalnya guru yang berada di nomor edi 2 atau ketiga itu tidak mendapatkan selisih, maka dilewati saja. Misalnya nomor 1 ke nomor 4, melompat saja. Nah, begitu juga misalnya guru ada pensiun atau guru yang tidak mendapatkan selisih, dilewati saja. Yang penting kedudukan nomornya terurut meski tidak berurutan ya, secara penomorannya tidak masalah. Kemudian dilanjut dengan melampirkan bagi guru itu LCKB yang telah ditandatangani oleh kepala madrasah. Terkait dengan tanggalnya juga seperti yang sudah saya katakan, di akhir bulan yang bersangkutan, di akhir bulan yang akan kita bayarkan tunjangan kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan pegawai atau guru atas penerimaan tunjangan kinerja. Surat ini juga menjadi lampiran pada dokumen yang harus disampaikan ke kantor. Nah, kalau tanggalnya misalnya untuk bulan Januari ya kita akhiri dengan 31 Januari tahun 2023. Silakan diurutkan juga misalnya absen, beserta absen, dan LCKB bersama LCKB semuanya. LCKB diurutkan berdasarkan urutan nomor absensi juga ya, dengan urutan nomor absensi juga, supaya lebih mempercepat waktu pada tahap verifikasi. Karena semua data yang masuk ke kantor nanti akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dikeluarkan SK untuk penetapan penerima tunjangan kinerja setiap bulannya. Baik, demikian video singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila nanti pada saat penginputan ada kendala, silakan langsung dihubungi melalui Japri. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.